Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kalau kita mau metik stroberi yang seger-seger itu harus jauh-jauh ke puncak atau lembang? Kenapa coba nggak ada ceritanya kita metik stroberi di Ancol sambil lihat pantai? Nah, ternyata ini bukan soal iseng-iseng guys. Ini soal aturan main alam yang nggak kelihatan, yang nentuin siapa bisa hidup di mana. Oke, siap-siap ya. Hari ini kita bakal jadi detektif pertanian dan ngebongkar dunia rahasia para hama. Ternyata nih, di balik setiap makanan yang kita santap, ada aturan-aturan tersembunyi yang bikin beberapa hama jadi penguasa gunung, sementara yang lain jadi raja di pesisir. Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh bayangin, ada sebuah tembok raksasa yang nggak kelihatan yang ngebagi dunia pertanian jadi dua. Tembok itu adalah ketinggian tempat. Yap, suhu yang dingin dan kabut di dataran tinggi itu beda banget sama panas terik dataran rendah. Perbedaan inilah yang jadi satpam alaminya yang nentuin hama mana yang boleh masuk dan mana yang dilarang keras. Nah, di dunia pertanian tuh ada rumus simpel buat bencana, namanya segitiga penyakit. Gampangnya gini, harus ada tanaman yang emang rentan, terus ketemu sama hama yang cocok, plus didukung cuaca yang pas banget buat mereka. Kalau tiga-tiganya ini klop, boom, gagal panen bisa di depan mata. Dan ketinggian tempat, itulah yang jadi wasit utama buat elemen cuaca sempurna ini. Biar makin kebayang ya, kita bedain aja. Dataran rendah itu ibarat sirkuit balap, panas, dan semua serba ngebut, termasuk hama-hamanya. Sementara dataran tinggi itu lebih kayak tempat retreat yoga, adem, tenang, dan semua berjalan lebih lambat. Dua dunia yang benar-benar kontras ya. Karena dunianya beda, gengnya juga beda dong. Ada hama yang setia banget sama tempat tinggalnya. Kita sebut aja tim gunung dan tim pantai. Mereka ini nggak bisa tukeran tempat, soalnya KTP-nya udah jelas. Penasaran kan siapa aja anggotanya? Yuk kita kenalan. Oke, kita mulai dari anggota tim gunung yang paling loyal. Hama yang satu ini beneran nggak bisa hidup tanpa udara dingin pegunungan. Dia adalah hawar daun kentang. Ini musuh bebuyutannya petani kentang di Dieng atau Pangalengan. Jamur ini baru bisa ganas banget di suhu dingin, sekitar 12-15 derajat Celcius. Kalau dia nekat turun ke dataran rendah yang suhunya di atas 30 derajat, dia langsung KO, mati. Makanya, jangan harap ada kebun kentang raksasa di dekat pantai. Mustahil. Nah, kalau tadi si anak gunung, sekarang kita kenalan sama lawannya, jagoan dari tim pantai. Organisme yang satu ini justru makin menjadi-jadi kalau cuaca makin panas dan terik. Siapakah dia? Ini dia, virus Gemini, biang kerok yang bikin daun cabai jadi kuning dan keriting. Virus ini disebarin sama serangga mungil namanya kutu kebul. Nah, si kutu kebul ini beneran anak pantai sejati. Makin panas cuaca, makin semangat dia berkembang biak dan nyebarin virus. Kalau udah kena, wah bisa gagal panen total, ngeri banget. Oke, tadi kan kita ngomongin hama yang jenisnya beda. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih mind-blowing lagi. Ada loh, hama dari spesies yang sama persis, tapi kelakuannya bisa beda 180 derajat cuma karena beda alamat. Ibaratnya kayak punya kepribadian ganda gitu deh. Coba lihat data di slide ini gokil sih. Si pengerek batang padi, kalau dia tinggal di dataran rendah yang panas, hidupnya ngebut banget. Cuma butuh 3-4 minggu buat jadi dewasa. Tapi begitu dia pindah ke gunung yang adem, wih langsung jadi slow living, siklus hidupnya bisa molor sampai 83 hari. Beda banget kan? Setelah kita lihat semua contoh tadi, kayaknya aturannya udah jelas banget ya. Yang suka dingin ya di gunung, yang suka panas ya di pantai. Selesai. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa semua hama di dunia ini anak baik yang nurut sama aturan? Jawabannya adalah, ternyata enggak sama sekali. Ada satu hama pendatang yang benar-benar cuek bebek sama semua aturan yang barusan kita bahas. Dan dia ini bikin pusing semua orang. Mari kita sambut sang biang kerok utama, si pemberontak sejati di dunia hama, ulat gerayak jagung. Atau kalau mau keren, namanya Fall Army Worm. Hama yang satu ini benar-benar definisi dari melawan arus. Jadi, si ulat gerayak ini tuh hama impor yang baru masuk Indonesia beberapa tahun lalu. Awalnya, para ilmuwan mikir, paling jago di hawa panas doang. Tapi kenyataannya bikin mereka kaget setengah mati. Ternyata di gunung yang dinginnya nusuk pun dia ngamuknya sama parahnya. Coba deh lihat langsung grafik ini. Gila kan? Tingkat kerusakan jagung di dataran rendah sama dataran tinggi itu nyaris sama persis. Sama-sama bisa hancur lebih dari 75%. Ini bukti nyata kalau si ulat ini nggak peduli dingin atau panas. Dia hajar semua.
Terus, apa rahasianya? Kok bisa dia sekuat itu? Ternyata triknya jenius banget. Larvanya itu ngumpet di dalam gulungan daun jagung yang paling muda. Nah, di dalam situ dia kayak bikin rumah kaca mini pribadi yang anget dan nyaman, jadi dia nggak kedinginan sama sekali. Pinter banget kan strateginya? Oke. Setelah dengar semua cerita ini, mungkin kamu mikir, terus pentingnya buat gue apa? Nah, ini penting banget guys. Ini bukan cuma soal ulat dan jagung, tapi ini soal masa depan makanan di piring kita semua. Ada dua hal penting yang harus kita ingat. Pertama, karena bumi makin panas, hama-hama tim pantai mulai nekat naik gunung dan menyerang tanaman yang dulunya aman. Kedua, ini artinya para petani nggak bisa lagi pakai satu strategi buat semua tempat. Cara ngelawan hama harus disesuaikan sama alamat KTP si hama. Slide ini nunjukin dengan jelas maksudnya. Lihat deh, buat kentang, musuh utama di dataran tinggi itu hawar daun. Tapi di dataran rendah, beda lagi musuhnya. Kalau petani salah pakai strategi, misalnya pakai cara dataran tinggi di dataran rendah, ya hasilnya bakal boncos, gagal total. Jadi, intinya bisa kita simpulkan dalam kalimat ini. Untuk bisa menang melawan hama, kita harus kenal dulu siapa musuhnya dan di mana alamatnya. Karena di dunia pertanian, setiap musuh punya daerah kekuasaannya masing-masing. Dan sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau suhu bumi terus naik, tembok tak terlihat yang kita bahas tadi bakal terus geser ke atas. Kira-kira para hama ini bakal pindah rumah kemana lagi ya? Dan tanaman apa lagi yang bakal jadi korban mereka selanjutnya? Sebuah pemikiran yang cukup bikin kita was-was ya.